kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu tujuan pembelajaran, keaktifan, keefektifan peserta didik, ketersediaan kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk memperoleh gambar yang jelas tentang hal ini akan diuraikan beberapa berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin, pilihlah yang paling cocok. Kemudian kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu keefektifan. Daripada alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran berkaitan dengan peserta didik. Seperti, apakah media yang kita pilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik, digunakan untuk peserta didik kelas dan jenjang pendidikan yang mana, apakah untuk belajar secara individual, kelompok kecil, atau kelompok besar, atau kelas, berapa jumlah peserta didiknya, di mana lokasinya, bagaimana gaya belajarnya, untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dipertimbangkan ketika memilih dan menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada ketersediaan. Nah, dalam hal ini ketersediaan itu penting adanya sebagai proses penunjang adanya media pembelajaran. Jadi media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu harus tersedia. Karena jika tidak tersedia, maka media pembelajaran atau apa yang kita ingin sampaikan melalui media itu tidak dapat tersampaikan. Maka dari itu ketersediaan fasilitas media pembelajaran itu sangat penting. Maka dibutuhkan yang nantinya dana agar ketersediaan itu mampu menjadi hal yang wajar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas teknis. Nah, teman-teman, kualitas teknis sendiri dalam media pembelajaran itu sangat penting. Jadi kita harus menggunakan kualitas teknis yang baik dalam penggunaan media pembelajaran. Kemudian juga tampilan yang kita berikan kepada peserta didik itu diusahakan agar dapat tersampaikan dengan baik dan secara jelas agar peserta didik mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal dan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya pengadaan. Dalam hal ini biaya pengadaan tentu saja sangat penting. Karena bagaimana ketersediaan media pembelajaran itu dapat tersedia jika tidak ada biaya pengadaan. Maka dari itu biaya pengadaan itu sangat-sangatlah penting. Lalu yang ketujuh, fleksibilitas dan kenyamanan media. Nah, dalam memilih media pembelajaran ini, kita ini harus mempertimbangkan kelenturannya. Dalam artinya, media tersebut itu dapat digunakan dalam berbagai situasi dan tidak membahayakan pada saat digunakan. Kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tinggi nilai kegunaan media, ini tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang apabila orang tersebut itu tidak mampu untuk menggunakan media tersebut. Yang kesembilan, alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media, dan apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Menurut pendapat Genye dan Banks yang dikutip oleh Muhammad Ali tahun 1984, menyarankan langkah-langkah dalam pemilihan media pengajaran yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, menentukan peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tema perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendaftar
media yang dapat digunakan pada saat setiap peristiwa dalam pengajaran. Yang keenam, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang akan dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih yang akan digunakan. Yang kedelapan, menulis rasional atau penalaran memilih media tersebut. Yang kesembilan, menulis tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. Yang kesepuluh, menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Sekian materi dari saya. Terima kasih.